Iya. Apalagi buat dari segi drafting phase nih. Apa yang bakal diambil sama Navi nih? Tapi Nevin ini pemengaruh banget emang, Be. Pemengaruh ya? Dia pemengaruh dia. Menginfluence orang-orang. Iya. Where Nah, there is light, jadi kita harus lihat also masuk ke shadows. dalam Louis, Haris, dan Van yang sudah di-ban. Harit gitu ya? Haris! Kenapa gitu? Karena Harit ini lagi tier S. Oh. Jadi harus ada nada-nada yang berbeda sama hero-hero lainnya. Spesial dia, spesial. Spesial. Dia kan di first pick Hayu. Ayo. Di gold lane Hayu. Berarti Joy juga dong. Itu udah di-ban buktinya. Joy gitu. Joy. Nevin gitu. Iya, Nevin tier S nih. Nevin gitu. Oh gitu. Nah ini berarti first pick ya terbuka ya. Cukup banyak buat sekarang ngelihat dari sebelumnya berarti. Lukas kah? Lukas. Kan terlalu cepat sih kalau Lukas. Kayaknya bakal ke Granger terlebih dahulu. Navi tadi udah sempat melihat bagaimana power dari Granger. Langsung sudah dibandingkan mereka baku hantam. Ada baiknya. Dan tapi Gatot Kaca yang didapatkan oleh Widi ini bagus banget sih. Mendinai pergerakan dari sosok seorang Hanafi. Dan Hanafi harus siap akan hal tersebut. Sekarang ada enaknya mereka pick Badang untuk sisi dari Kars. Badang ya untuk seorang Kars bakal jadi satu good options juga pastinya. Dan kalau misalnya mereka punya Prayo dari arah mid lane, entah itu Giv atau Farsha yang sekarang juga lagi cukup powerful, itu pun bisa menjadi opsi buat Navi. Aku merasa kayak even Cici lagi juga gak ada masalah sih. Oh iya, setuju. Tapi Hanafinya harus hero yang tebel dan susah buat di take down. Kayak tadi dia Gatot Kaca, dia berhadapan sama Granger gitu kan. Ya. Dan ketika Granger udah punya Sky Pierce yang memadai, ya jatuhnya Gatot Kacanya bakal useless di sana. Kalau Cici high loss sekarang. Tapi Lukas ya ternyata bersama Valentina. Wah ini Langsung counternya dia Langsung ambil counternya yang langsung diambil counternya ya. Tapi ini bakal membuat cuma Cici yang bakal bagus di pick ketiga dari Liquid. Karena kalaupun mau hero yang sepadan untuk bisa ngejawab Lukas, cuma Povius sih. Moskov. Kita balik lagi di mana adanya Moskov udah di pick kali ini untuk bisa membuat power damage yang besar. Coba kita akan sedikit ulas ketika kondisi dari Moskov tersebut ini bisa menjadi berbahaya loh. Kalau di zoning out dengan Lukas. Gimana menurut Profesor KB? Ya kalau zoning the out dari Lukas, terutama kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Vengeance ya, otomatis akan membuat keuntungan dari Lukasnya. Apalagi nanti kalau misalkan untuk Aethernya sebagai pemegang Retribution, dia bakal semakin lebih secure. Even lawan Suyo, yang harusnya Suyo di sini bakal sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Lukas ketika nanti sudah mendapatkan level yang keempat. Let's see, pilihan bandingnya Badang yang bakal menjadi pilihan pertama dari tim Liquid ID untuk fase banding. Yang kedua ya menghindari ya untuk momen inisiasi yang bisa nangkep, apalagi dengan banyaknya close range hero. Badang ini selalu menjadi masalah. Good option-nya ya. Iya. Good option-nya, apalagi jatuhnya 3 hero yang jaraknya nggak begitu jauh lah. Masih bisa dijangkau sama Badang. Dan ini pick yang tepat terhadap Badang di band phase yang kedua. Walaupun kita sudah melihat adanya kondisi sosok dari Lukas, tapi kan ini bisa membuat Badangnya ada di roamer. Iya. Badang di roamer sekalipun aku rasa kayak nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Yang penting kan mini stunnya itu yang bakal kepake. Dan sekarang dengan kondisi seperti ini, Cici di ban, Lukas barengan sama Valentina di picknya. Wah ini kayak bakal jadi pick yang bagus banget. Coach Do bener-bener udah mempertimbangkan kalau Lukas ini gampang banget kena counter. Ya tapi kebetulan dua-duanya counternya udah ditutup. Jadi lebih aman, bebas banget nanti untuk Lukas bermain. Dan sekarang buat tim Liquid ID ya, selain Badang, hero-hero tebal apalagi, tapi itu bukan tebal, utility yang mereka akan tutup, chip menjadi pilihan. Aku merasa kalau misalkan chipnya di tangan dari tim Liquid ID ya, kayak Lukasnya bakal dipotong sebelum dia join team fight. Jadi beberapa shortcut pasti akan tertuju kepada XP laner. Ya, dan opsi mid laner yang udah mulai terbatas juga, udah gak ada Luoyi. Jadi ngebuat tim Liquid ID pun harus mulai mencari ya nanti setelah ada satu bearing lagi dari Navi. Ya mungkin bakal menuju ke sisi mid lane bisa, atau bahkan XP. Kalau mid lane kayaknya paling masuk di sini Yvi yang di-ban. Iya. Kalau If pertama ini karena akan di-pick langsung bisa di-pick dengan 4 dan ternyata Blue tukaran. Sama-sama ungu sih. Mereka duel EXP lane yang sangat kuat ya. Ya, Duel tapi EXP lane yang berat banget untuk kali ini. Ya dengan tidak adanya Cici dan Blue, yang paling memungkinkan ya manusia ungu satunya Povius.
untuk bisa ngejawab bagaimana ganasnya Lucas nanti di early game. Pompeius ya. Pompeius untuk tim Liquid ID. Dan jawabannya Hylos. Oh, Gatotnya digeser ke EXP ya? Iya. Atau jangan-jangan Hylosnya tetap di EXP, Gatotnya tetap di Raw. Dan nanti Gatotnya bakal di follow up sama hero-hero yang ya tadi bisa nge-follow up Gatot juga kayak Eevee. Karena dibandingkan dengan Vars ya, aku merasa Eevee kan ada efek immobilize sedikit. Iya. Jadi lebih berasa, apalagi ada efek slowing juga nantinya. Dan itu bakal jadi double ya ketika berbarengan juga dengan Hylos. Alpha enak banget nih menurut gue. Buat Navi. Ya, biar Gatotnya nggak sembarangan sama Hylos siapapun itu yang di depan. Ya, Lucasnya tetap di EXP. Diserok udah bisa. Targetnya biar God Lane-nya biar fokus ke arah belakang. Karena kalau depannya itu menjadi tugasnya dari seorang Ranger berat juga. Idit, Lucas jungler lagi? Dan kali ini bersama dengan Chow. Cuma bedanya Iditnya akan memiliki damage yang lebih konstan nanti. Berhadapannya dengan Hylos dengan Gatot Kaca. Dua tipikal hero yang punya HP tebal. Idit punya keuntungan di sini. Ya, Lucas Jungler yang tadi sempat dibawakan oleh Fabian tapi tidak berhasil sekarang. Bakal coba untuk dibawakan juga oleh seorang Aiden. Apakah hasilnya akan sama juga? Karena sebenarnya kalau melihat komposisinya nih, pick up powernya besar banget ya buat Navi. Iya, kalau misalkan hasilnya sama ini bakal kacau banget sih berarti. Iya. Lucas Jungle memang tidak semudah itu untuk dibawakan. Dan last pick dari CLID akan menuju ke hero utility harusnya. Hero poke damage agar nanti Moskov bisa bersinar di late game. Eve adalah opsional yang paling bagus tadinya kita mention karena ada Gatot Kaca juga di belakangnya. Tapi ternyata Cecilian dia masih butuh damage lagi. Dua late game hero early yang cukup, aku gak bilang buruk, tapi tidak bagus untuk CLID. Berat. Gimana kalau menurut Nevin? Ya, ini bakal jadi game yang menurut aku sangat cepat bisa dibawakan oleh teman-teman dari Navi. Ngelihat power damage yang besar, agresif yang tinggi, dan ngelihat cara mereka bermain dari 2 game sebelumnya juga. Tapi untuk tim Liquid ID, resiko yang cukup banyak harus mereka ambil di game ini untuk kebawa sampai ke late game. Oke. One last chance. Game ketiga. Game untuk siapapun. Siapa yang akan mendapatkan game kali ini? Dia yang berhasil memenangkan series yang panjang untuk hari ini. Mampukah Liquid mempertahankan diri mereka? Atau Navi akan berubah menjadi manis senyumnya untuk hari ini? So, WPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow. Mari tetap semangat untuk membawa game yang ketiga hari ini. Let's go to the lane of down. Wow, ini semangat masih luar biasa banget ya. Meskipun udah mendekati jam 11 malam. Tapi sekarang ini bakal jadi pembuktian untuk kedua belah tim. Antara Navi dan juga tim Liquid ID. Ditambah kita bakal melihat Lucas Jungler. Ini jadi kayak ada satu pride yang harus dibawakan juga ya. Karena tadi sempat ada di tangan Fabian untuk Lucas Junglernya sendiri. Tapi kalau untuk kedua belah gold laner, Rive yang udah sempat menjadi spotlight di game yang kedua harus bisa ngebawain game yang bisa dibilang cukup konsisten untuk bisa ngedapetin points lagi. Dan ya, Impurage ya untuk 3 player dari Navi jadi full damage. Tapi terakhir nih Hanafi pakai Chow tuh bener-bener dihancurkan total loh. Jadi mungkin Hanafi udah mulai harus berpikir kalau dia bermainnya harus agak cukup tenang atau minimal kalau mau dia nggak boleh kelihatan di map. Mainnya tiba-tiba initiate power. Cuma problemnya lihat ada 2 Purify yang membuat dia harus tertahan nantinya. Oh iya sih, ini berarti targetnya harus bener-bener on point nih. Gak bisa ke arah Yehas, gak bisa ke arah Aaron. Jadi damage dealernya sebenarnya lumayan aman kecuali ada yang bisa nge-trigger Purify-nya terlebih dahulu di luar seorang Hanavi pastinya. Dan untuk tim Liquid ID, 3 pemain mereka, Fabian yang cukup strong juga di area objektif, ini bakal jadi point plus karena zone out-nya harusnya lumayan mudah sih dengan kehadiran Hylos ya di tim mereka. Oh, tiba-tiba di depan sana dan dia bisa cukup besar. Hanafi hampir ter-take down WD. Dengan Revitalize yang sudah dikeluarkan membuat Esther berhasil melakukan first blood. Meanwhile, Fabian masuk lebih dalam lagi. Jangan sampai termakan dan Aran. Ini dengan Revitalize yang berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid ID mundur mendadak. Dan tidak ada ter-take down sama sekali. Tapi setidaknya mereka yang masih bawa lebih. Poin kill yang berhasil didapatkan membuat Fabian mendapatkan semua keuntungan. Tapi YesKiel ter-take down.
Hanafi kali ini berhasil membuat Aran dan kawan-kawan mendapatkan poin kill yang cukup banyak. Memang 2 untuk 2, tapi 2 poin kill didapatkan Favian itu benar-benar mahal. Iya, sama-sama tadi udah ngebuka retribution juga sih. Jadi nggak langsung dilanjutkan ke area turtle. Cuma yang jadi masalah adalah ya skill pun ikut tumbang ya sebenarnya di team fight tadi. Wah, tapi permasalahannya lagi-lagi ya, untuk dari segi team fight walaupun pertukaran killnya sama, tapi objektifnya bakal di reset begitu aja. Mereka nggak mau terlalu maksain untuk langsung ambil setup ke turtle. Walaupun dua-duanya sama-sama kuat di area setup turtle-nya. Aran sekarang ingin memberikan vision tapi terlalu jauh kayaknya. Oke, the way of Dragon menuju ke seorang Aran. Sudah ada satu buah pertukaran dengan ada Fireball Buff dikeluarkan. Tapi Aran still survive. Apa terapkan dia di shot point dan retribution gagal menggunakan apapun. Meanwhile Winnie bakal jadi pertukaran satu buah point kill. Dengan Spear of Distraction yang sudah menyangkut tanpa ada sosok dari seorang Arshiki. Fokus ke arah bottom lane. Wah ini lumayan nih, bisa ngedapetin karena platingan goldnya juga. Dan sejauh ini dalam kondisi yang cukup imbang, Sive sebenarnya juga lumayan sibuk ya untuk saat ini. Dia harus bisa ngedapetin lebih banyak source lagi, dapetin mid lane juga, wave minion yang bakal diberikan juga. Ya lebih butuh banyak waktu ya, agar nanti bisa mengejar ketertinggalan yang tadi didapatkan, apalagi last hitnya menjadi Haskiel. Hero yang ternyata tidak terduga-duga mendapatkan Battle Retribution. 2 pengguna retrinya miss the shot. Dan sekarang untuk TLID, mereka tinggal menunggu push camp di bagian bottom lane. Membantu Iron agar tidak terkena ganking. Karena Iron adalah asuransi late game paling penting bagi TLID sekarang. Oh ya, paling penting misal jaga ke arah lane jauhnya juga. Dan kalaupun bukan Iron, mereka masih punya Haskiel sih yang sejauh ini secara itemizations mungkin ataupun gold yang meskipun masih selisih dikit, dia dalam kondisi yang cukup aman. Tinggal menunggu Shive sih ya. Kapan dia selesai dengan Skypier, seharusnya itu akan menjadi genderang perang untuk Navi. Karena power spike dari Granger sekarang ada di mid game. Hunter Strike sudah di tangan dari Shive, tinggal menunggu satu item lagi agar eksekusinya makin lebih mudah dengan efek dari Lethality. Oh, Hanafi udah mulai memancing keributan juga pastinya. Dengan flicker yang ready, ini bisa jadi flicker yang offensif. Jadi harus hati-hati sih untuk semua player dari tim Liquid ID. Apalagi kalau misalnya udah ada radar seorang Steve hadir. Karena follow up damage-nya berarti akan jauh lebih besar untuk tim Navi. Oke, Favian ada di rumput, tapi untungnya masih berhasil dicek push-nya oleh Aether. Meanwhile dari bottom lane kita bakal menyaksikan di mana pertemuan antara Granger dan juga Moskov. Udah ada satu orang yang coba untuk menutup jalannya, tapi Aether tertangkap di depan sana. Satu poin kill dapatkan. Dengan poin kill tersebut mereka akan membalikan kembali keadaan yang bisa mereka dapatkan, yaitu Kars dan juga Aether. Kesulitan mereka untuk bisa bertahan di depan sana, dan Aether nampaknya dari tadi aku melihat agak cukup sering menggunakan posisi dari Unleash the Beast ya. Membuat dirinya agak cukup terperangkap, tapi lihat RCK masuk lebih dalam lagi dan Avatar of Guardian dari Aran gagal untuk menutup jalan para pasukan dari tim Navi untuk mendapatkan satu buah turret. Iya, coba untuk dibalikin ya sama teman-teman dari Navi. Dan sebenarnya ada follow up juga yang pengen diberikan oleh tim Liquid ID. Tapi sayangnya sedikit terlambat, masih banyak jalur pulang juga yang bisa dimainkan oleh Navi. Dan sekarang dengan reset yang udah terjadi, waktunya untuk mereka mulai fokus ke arah turtle juga. Setup dilakukan oleh kedua belah tim. Dan Aether akan coba untuk mengadu retribution dengan suara Favian. Aether di depan sana masih mau lebih, mencoba memasang Tifa dan retribution yang baik. Yang sangat tepat membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil Tifa dengan maksimal. Winnie memang terkena double kill, tapi depan sana lihat Aran dan kawan-kawan berhasil mendapatkan turtle kembali. Retribution yang on point dari Favian, tapi flicker dari Kars gagal mendapatkan Iron Shiki. Mencoba untuk bertahan, 1 lawan 2. Tapi lihat depan sana Favian. Lihat hero dari seorang Iron Shiki dan Favian kali ini berhasil mendapatkan satu buah point kill. Pertukaran shutdown terjadi. Iron Shiki kayaknya dia masuk terlalu dalam, dan buat apa dia balik kembali ya? Iya ya, dengan satu keuntungan yang udah besar dan tadi ada follow up juga yang sebenarnya hadir di bagian bottom lane. Itu bakal jadi satu pelajaran sih. Oke, terlalu extend yang terlalu lama dan mungkin terlalu overhype juga kali ya. Kebetulan fight-nya jadi 2 lawan 2, jadi seimbang sebenarnya barusan. Cuma yang udah boleh dikhawatirkan adalah Shive nih, dia udah dapetin 4 assist. Dan dia udah punya Skypierce juga. Jadi kapanpun ada team fight sebenarnya bisa jadi akan ada korban dari Rhapsody atau bahkan Dead Sonata. Shive akan menjadi senjata yang berbahaya ketika di mid game dari Navi. Dan Navi bisa memenangkan jumlah mereka karena Moskov udah pasti rata-rata bakal melakukan split push nantinya. Coba ini
ini Pavian juga udah unggul 1300 gold ya. Yang menandakan memang Paviannya begitu bebas dengan hilangnya Aether sebanyak 2 kali. Objektif selanjutnya mungkin akan menjadi milik dari tim Liquid ID lagi. Sama seperti game sebelumnya, perfect objektif loh. Ada di tangan tim Liquid ID dengan kalau kayak gitu, berarti Navi harus cari cara untuk menang dengan cara yang lebih sulit. Sangat disayangkan ya poinnya berarti ya. Iya. Dari yang pick Lucas Jungle tujuannya pengen menangin objektif, tapi objektifnya nggak menang sama Kalah sekali. total. Ini merupakan ironi katanya. Iya, ini kalah total. Lihat, di kondisi saat ini, perbandingan dari level aja, Aether udah tertinggal dari 2 level. Oh? The Wild Dragon, menjegar sosok Arsiki, Spear of Distraction, menyangkut kau. Kena! Itu dia, penyelamatan oleh Arsiki. Dia berhasil kabur dari ceratan pasukan dari tim Navi dan bahkan Retribution yang on point buat termasuk dari tim Liquid Aether? ID. Lihat Aether, masuk lebih dalam, gak ada jalan untuk pulang. Hanya tersisa berlari. Tidak ada duel Dragon dan Aran. Kali ini termakan Skypisser. Menyala satu pasif, 1 buah point kill dari CV. Udah mulai harus diperhitungkan. Wah, SOD untuk escape bro. Ya itu satu-satunya cara ya untuk bertahan hidup. Karena ya nggak ada escape apapun lagi yang bisa dibawakan di sana sama Iron Chiki. Udah terkena The Way of Dragon, Purify juga udah ke-trigger. Hanya berharap SOD-nya kena. Satu-satunya yang tadi membatalkan gerakan dari Iron adalah ketika SOD-nya miss. Avatar of Guardian dan X-Magic, for nothing. Duel Dragon berhasil melakukan winning. Tapi sebenarnya ini ada ruginya, walaupun terlihat Romer ada ruginya. Kenapa? Karena CV-nya dibantu stackingnya. Iya, perlahan ditabung ya, 20 stack. Agar nantinya Shive bisa memberikan damage yang lebih mematikan lagi. Dan sekarang dengan adanya 20 threshold HP. Tentunya ini akan menimbulkan efek baru nantinya ketika Shive dalam teamfight besar. Target dia jauh lebih bebas. Jadi ada beberapa memang ya target yang bisa dimainkan nanti oleh seorang Shive sendiri. Berbeda dengan Iron Chiki nih. Yang udah terkena 2 kali death. Gak banyak waktu yang bisa dimaksimalkan untuk ngedapetin soul skill atau dapetin karena gold. Tapi secara keseluruhan gold dari tim Liquid ID masih cukup tinggi dan mereka masih bisa cukup menguras ya semua source yang dimiliki oleh Navi. Oke, menyaksikan posisi dari Navi. Kali ini mereka juga cukup kebingungan. Lagi dan lagi, problem yang tidak bisa mereka tanggulangi adalah tidak adanya turret yang bisa mereka dapatkan. Dan kalau itu terjadi kembali, kemungkinan besar tim Liquid ID akan mendominasi terus sampai late game. Ya karena job desk dari Moskov kan mendapatkan turret sebanyak mungkin kan. Betul. Tapi dari tadi kita tidak melihat adanya split push yang bisa dijalankan. Karena memang Navi peka banget nih terhadap inner turretnya. Mereka bahkan masih ada nih untuk di area mid lane. Karena mau gimana pun sebelum Yehezkiel dengan sisi lane-nya bisa dihancurkan turretnya. Udah pasti Navi ingin membiarkan lebih dahulu Til ID ini biar mereka yang kehilangan dari segi turretnya di bagian mid lane. Ya, tapi Navi harus main cepat sih menurutku. Karena makin late game makin berat banget buat mereka. Betul, berat dengan banget. banyaknya potensi split push, terus juga power stacking yang udah mulai dinanti-nantikan. Dan sekarang inisiasi kembali lagi dibuka oleh Widi. Oke, mereka memaksa Aether untuk berubah menjadi Unleash the Beast. Dan lihat yang bisa diberikan masih bisa ditanggung saja Avatar of Guardian for defensive. Berhasil mundur ke arah belakang. Tapi dengan pertukaran posisi kali ini perpaduan dari tim Liquid ID Iron JK. Masuk terlalu dalam pertukarannya. Dan bahkan Favian gak bisa menyelamatkan Iron sama sekali untuk kali ini. Tapi dapat auto-turret di area mid lane ya tiba-tiba Pavian berhasil melakukan penculikan. Cuma masalahnya sekarang dia masih jadi buronan nih. Mau coba untuk terus dikejar kah oleh X-Magic? Udah ketahuan seharusnya. Selama bukan buronan mertua membuat Favian harusnya masih bisa selamat. Tapi para pasukan dari tim ketahuan. Liquid ID kali ini mereka mendapatkan 1 Lord di arah Soul Plane. Tidak terdeteksi oleh metal detector nampaknya. Bakal dilepas aja sih. Lagipun follow up juga udah datang ya dari Yehezkiel, dari Aran. Mereka berdua juga udah cukup ready kalau misalnya ada satu team fight yang dipaksakan oleh Navi. Dan karena tidak terjadi apa-apa, sekarang kita bakal tunggu untuk Lordnya. Jadi tim Liquid ID. Udah pasti sih bakal coba untuk di defense terlebih dahulu. Pasti Granger masih bisa melakukan poke dari jarak yang jauh banget. Dan Aether sih yang mungkin harus dipertimbangkan ya. Kapan dia membuka Unleash the Beast. Karena dari tadi posisi dari Aether tidak begitu menguntungkan. Dan beberapa kali dia membuka Unleash the Beast, dia kena burst damage yang begitu tinggi. Ya, damage output yang gak bisa terlalu ditahan. Inner turret yang sekarang udah mulai dihancurkan. Gak cuma di area atas tapi di bagian bottom lane. Ini ngebuat Iron Shiki makin bebas lagi. Dan Malefic Gun, dia juga udah ada di tangan. Ya Malefic Gun untuk menambah jarak lagi. Iron makin sulit untuk ditangkap. Attack speed dan juga penetration yang akan sangat-sangat membantu sekali Iron bisa memberikan damage yang lebih konstan. Gue lihatnya sih Yehezkiel nih udah dapet purple buff seperti ini nih.
Lihat, dia akan berani. Ini lihat mainannya. Dia akan paksa tipe ke arah belakang. Eson ke seorang Yeskiel. Masih bisa selamatkan Aaron Siki menyelamatkan seorang Yeskiel. Bridger belakang. X-Magic versus Siki depakan. Satu point kill tepat sana didapatkan dari seorang Widdy atas X-Magic. Dengan zoning out yang terjadi, berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka kehilangan 2 point kill. X-Magic, tukar Widdy dan juga Aaron Siki. Pertukaran yang mahal loh itu tadi. Mahal banget sih. Aaron Siki keempat kalinya ini bukan hal yang pengen diterima sih sama tim Liquid ID. Karena dengan keunggulan turret yang udah mereka ambil, objektif juga. Cuma ditahan di angka 2000 gold aja. Dan Navi, ini momen buat mereka sebenarnya. Iya ya, ini momen buat Navi karena Navi akhirnya bisa membuka window baru. Tapi 219 stack dari Sicilian. Lumayan itu. Berasa sih ini. Sakit sih ini. Ya, apalagi udah punya Wishing Lantern juga kan. Ya, Wishing Lantern, Glowing One. Dan asal dapat posisi yang tepat aja sih untuk Yeskiel. Karena kalau kelihatan dari tadi ya, Aether itu fokusnya langsung Yes. Sedangkan Betul. cover dari tim Liquid ID itu kuat banget. Tapi tadi mungkin posisi dari sosok Aaron Siki yang agak cukup berbahaya ya. Ya. Sedangkan 40 threshold dan juga 700 stack yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Navi. Dan ini dari CV menuju ke Aaron Siki. Berhati-hati, dia harus berhati-hati dalam strategi offensive untuk menjemput para pasukan dari tim Navi. Tapi nampaknya Aran dan kawan-kawan tidak akan tinggal diam. Dan one power situation, Fabian! Masih selamat! Fabian still survive! Oh my god, kejedot! Tapi masih ada second eye. Membuat Fabian bakal coba dijemput oleh para pasukan dari tim Liquid ID. Apakah Fabian berhasil dijemput? Dan kali ini untuk ke arah belakang. Satu point kill, 12 dragon. Dan apakah ada Winter Crown? Kali ini tidak bisa selamatkan Fabian. Tidak ada Winter Crown yang terpencet. Sayang sekali. Dan tidak ada follow up atau pertukaran yang bisa lakukan juga oleh tim Liquid ID. Tapi waktu itu, waktu yang dibaying oleh seorang Fabian bisa ditukarkan dengan satu inner turret di area mid lane. Dan sekarang Lord bakal mencoba untuk menjadi satu hal yang diperbuatkan oleh kedua belah tim. Ini kayaknya bakal ditempurin sih. Karena setahu aku tim Liquid ID tidak akan membiarkan lotnya didapatkan begitu saja oleh para pasukan dari tim Navi. Dan bakal Retribution di tangan dari Esan. Udah ke arah belakang, defense yang free hit. Dan itu dia Esan yang tertinggal. Walaupun begitu Aaron Siki terperangkap juga dari para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka masih punya Aaron Siki. Dan Yeskiel kali ini gak bisa mendapatkan apapun dari CV. Untungnya Aaron Siki masih punya power. Free hit di belakang sana membuat para pasukan dari tim Navi harus bergerak belakang. Tapi setidaknya Lord tidak akan maksimal seperti waktunya. Iya, cuma masalahnya nambung terus loh sih, Pe. 6-0-6 dari segi KDA-nya. Jadi meskipun mereka kehilangan Aether, mereka kehilangan X-Magic, yang sebenarnya jadi masalah utama dari Navi, ini masih belum terdeteksi, Bro. Masih di CV ya. Iya. Dia punya CV 60 lagi. stack lagi dari Sky Pierce. Bener-bener the real carry team. Sumpah 2700 gold sendirian tuh dia. Iya. Dia bener-bener leading jauh banget. Aaron Siki bahkan untuk mengejar ketertinggalan goldnya masih butuh effort lagi. Dan tadi adalah kerugian yang didapatkan oleh Navi. Mereka udah dapetin Lord, mereka bisa disengage. Tapi seperti biasa, beberapa kali misplay yang terjadi setelah dapetin Lord masih mau lebih. Dua F-Dragon juga seorang Aran. Coba dijemput dengan Aran Squad Spence, tapi lihat damage-nya godlike. CV, satu damage langsung Aran hilang di telan bumi. Dan itu dia the power of Sky Piercer, Profesor. Ya ini udah 70 untuk stacknya. Tinggal satu kill lagi, satu kill yang akan menutup bagaimana lengkapnya Sky Pierce evac. CV tinggal nanti menembak dari depan ke belakang, tentu siapapun akan ditumbangkan. Enter tugasnya udah cuma untuk gigit-gigit, sekaratin bersama dengan X-Magic dan Kars. Eksekutor udah ada di CV. Ini kalau misalnya lihat gameplay seperti ini, itu kayak kita lihat Bigetron kalau misalnya Eman pakai Granger Granger, juga. iya. Pada ngebukain jalan soalnya buat Granger ya. Diskaratin semua sama teman-temannya, sisanya udah eksekutor CV, tembak-tembak, door. Tetap ya. Dan tim Liquid ID di sini yang harus mulai cari cara lagi. Karena sebenarnya Fabian unggul. Dia pegang 6 point kill juga. Dia pegang gold yang secara individual jauh lebih tinggi juga. Bisa lo nge-carry ekonomi temen-temennya. Wadaw. Tapi di satu sisi Fabian nggak bisa punya space yang bebas. Wah, 1000 nih. Ih, stucknya ya. 1000 nih ini mah. Udah 60. Waduh, ini sih sakit banget ya, jujur aja nih. Ya bisa nge-spam juga kan dia dengan stack yang dimiliki sebanyak ini. Oh, cek bush. Ya. Cek lagi di atas. Ini kalau misalnya Hanafinya dia miss aja. Kenapa miss? Karena Hanafi ini nggak boleh termakan loh, Nevin.
kondisinya percuma juga stacking yang kayak tadi sebanyak itu dengan full damage yang diberikan oleh seorang Sive kalau misalnya nggak ada depannya. Iya, nggak ada penculikannya ya. Kalau misalkan ada pick overnya harusnya bakal jadi manis banget untuk Sive. Sekalipun Aran nggak masalah. Oh, Conceal Play bakal dibawa kan? Tapi Oke. ada Widdy depan. Tapi depan sana Widdy. Lihat, duel dengan cara yang sama. Dan lihat masih ada flicker power defense, Spear of Destruction miss. Tapi para pasukan dari tim Liquid ID mereka mencoba untuk merespon para pasukan dari tim Navi. Itu dia, baru aja dibilangin gak nyampe 10 detik kejadian. Hampir aja. Aduh, tapi masih selamat ya dengan satu buah flicker. Cuman balik lagi, ini info yang mahal banget. Tim Liquid ID mereka bisa langsung ngegas ke arah Lordnya seharusnya. Kenapa dia berasumsi ke arah Widdy ya? Mungkin yang paling mudah untuk bisa di take down, nggak ada escape mechanism dan dibalikin sama X-Magic. Gak mudah juga sih menurut aku ya. Tapi lihat di depan sana, mereka akan coba lihat Esther damage yang terlalu besar. Sipe memberikan damage dengan maksimal dengan Sky Piston mereka kehilangan Widdy. Aran akan menjadi pilihan pertama setelah Widdy double kill, oke force triple kill. Fabian free hit, mencoba dengan Winter Crown. Will of Nature 70 for this time, tapi terperangkap dan Iron CK. Masih ada Winter Crown dan bahkan Sipe one by one situation dengan Iron Siki. Immortality masih bisa dipegang dan itu dia. Sipe gak terlalu berani masuk ke dalam. Sive? Terperangkap dan shutdown! Shutdown! Finally! X-Magic akan dipukul mundur. Iron Siki fokus ke arah base-nya. Gak perlu terjadi apapun. Dan ini dia Iron Siki and Fabian save the day! Still Liquid! Still strong for this day!